Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga Allah merahmati kita semua. Video kali ini ingin mengungkapkan, bagaimana cara sesetengah manusia mengelirukan orang awam dengan menerjemahkan perkataan ulama dengan tidak jujur demi menyokong pendapatnya sendiri. Sebelum kita teruskan, sila tonton videonya dahulu. Kita tengok tajuk-tajuk yang dia kemukakan. Dia kata muka surat 407. Babu maja'a fi isbatil yadain. Bab tentang membahaskan tentang isbat tangan. Isbat. Imam Baihaqi sendiri. Sifataini la min haitsul jarihah lil wurudil khabari shadiq fi. Yang liwurudil khabari shadiq bihi. Kerana datanya khabar-khabar yang benar tentangnya. Maknanya isbat. Kita kena tahu dulu sebelum kita nak. Maulana di dalam video yang kita tonton tadi, berkemungkinan berfahaman bahwa Allah mempunyai tangan, kerana itu beliau mendatangkan dalil dan hujah dengan membawa perkataan Imam Baihaqi. Kononnya pandangan Imam Baihaqi sama dengan pandangannya dalam mengisbatkan Allah mempunyai tangan. Setelah membaca teks Arabnya, lalu beliau coba menerjemahkan teks tersebut. Malangnya beliau hanya mampu terjemahkan pemulaannya sahaja, kerana beliau baru sadar bahwa perkataan Imam Baihaqi tidak menyokong pandangannya, bahkan Imam Baihaqi tidak mengisbatkan Allah mempunyai anggota tangan. Oleh kerana itu beliau tidak terjemahkan sebahagian teks Arab tersebut, kerana ia akan memakan dirinya sendiri. Sebenarnya Imam Baihaqi menulis di dalam kitabnya, Fi Isbatil Yadain Sifatain Lamin Haisul Jarihati, yakni mengisbatkan dua tangan sebagai sifat bukan, bermaksud daripada anggota badan. Pun begitu beliau tetap juga menyatakan bahwa Imam Baihaqi mengisbatkan Allah bertangan, sedangkan hakikat bukanlah begitu. Seorang yang mengajar orang awam sepatutnya jujur dalam menyampaikan ilmu. Tidak boleh menyembunyikan setengah dan menyampaikan setengah demi kepentingan diri sendiri. Dan perlukan kita bersungguh-sungguh mengisbatkan Allah mempunyai anggota tangan, sedangkan Allah telah menjelaskan bahwa ia tidak sama dengan makhluknya. Di dalam kitab Hasyiyah ad-Dasuki ala Umil Barahin, halaman 109 diterangkan tentang orang yang mengitikadkan atau meyakinkan bahwa Allah Ta'ala disamakan seperti makhluk. Beliau berkata, dan ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya, barang siapa mengitikadkan, meyakinkan, bahwa Allah Ta'ala seperti jisim, bentuk suatu makhluk, sebagaimana jisim-jisim lainnya, maka orang tersebut hukumnya kafir. Orang yang kufur dalam itikad bukan berarti keluar dari Islam pindah ke agama lain. Dan orang yang mengitikadkan, meyakinkan, bahwa Allah Ta'ala seperti jisim, bentuk suatu makhluk, tapi tidak disamakan sebagaimana jisim-jisim, bentuk-bentuk makhluk lainnya, maka orang tersebut hukumnya asi, atau orang yang telah berbuat durhaka kepada Allah Ta'ala, dan bukanlah orang kafir, orang yang kufur dalam itikad. Dan itikad yang benar adalah itikad yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu bukanlah seperti jisim, bentuk suatu makhluk, dan bukan pula berupa sifat. Tidak ada yang dapat mengetahui zat Allah Ta'ala kecuali Dia. Imam Tajuddin As-Subki, salah satu ulama Asy'ariyah terkemuka, menjelaskan pandangan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dalam menetapkan sifat khabariyah tersebut sebagai berikut. Para ulama Asy'ariyah mempunyai dua pendapat yang masyhur dalam menetapkan adanya sifat khabariyah Allah, apakah dimaknai sesuai makna lahiriahnya dengan disertai keyakinan menyucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk ataukah ditakwil. Pendapat yang membiarkan lafaz apa adanya sesuai lahiriahnya tetapi menyucikan Allah dari sifat makhluk adalah yang dinukil dari ulama salaf. Itulah pilihan Imam Al-Haramain dalam Risalah Nizomiyah dan dalam beberapa tempat dari kitab-kitabnya. Rujuknya Imam Al-Haramain, maknanya adalah rujuk dari takwil menuju tafwid. Hal ini tak boleh diingkari atau disalahkan, begitu juga kebalikannya yakni yang mentakwil. Sesungguhnya ini adalah masalah ijtihadiyah, yakni soal takwil dan tafwid beserta tanzih, menyucikan Allah dari sifat yang tak layak. Sesungguhnya musibah besar dan petaka yang parah adalah meyakini makna lahiriah lalu meyakini bahwa itulah yang dimaksud dan bahwa itu tak mustahil bagi Allah. Itu adalah keyakinan para mujasimah, yaitu para penyembah berhala. Lihat Tajuddin As-Subki, Tabakat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra, Juz 5, halaman 191.
Senada dengan beliau, Imam Al-Hafiz An-Nawawi juga menjelaskan, ketahuilah bahwa ahli ilmu mempunyai dua pendapat tentang hadits-hadits dan ayat-ayat sifat, salah satunya adalah pendapat mayoritas ulama salaf atau bahkan seluruhnya bahwasanya maknanya tidak boleh diperbincangkan tetapi wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini makna yang layak bagi keagungan Allah Ta'ala dan kebesarannya serta dengan keyakinan yang mantap bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan bahwa Allah disucikan dari sifat jism yakni bentuk fisik, pergerakan, batasan arah serta seluruh sifat-sifat makhluk. Pendapat ini adalah sebagian dari ahli kalam dan juga dipilih oleh ahli tahqiq dari mereka dan ini adalah yang paling selamat. Pendapat kedua yaitu pendapat sebagian besar ahli kalam bahwa sifat-sifat tersebut ditakwil sesuai makna yang layak bagi Allah sesuai dengan konteksnya masing-masing. Lihat Imam An-Nawawi, Syarah Nawawi ala Muslim, Juz 3, halaman 19. Jadi ada dua cara dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat. Yaitu, pertama takwil ijmali, ringkas dan menyeluruh, yakni beriman pada lafaz-lafaz yat, ain, wajah dan lain-lainnya, namun tidak mengkaifiatkannya atau tidak membagaimanakan yat, ain, wajah dan lain-lainnya, maksudnya tidak memaknakan yat, ain, wajah dan lain-lainnya dengan makna zahir atau makna yang asal menurut bahasa namun membiarkan sebagaimana lafaznya dan menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Inilah cara ulama salafus soleh. Kedua, tawil tafsili, memalingkan dari makna zahir, yakni beriman pada lafaz-lafaz yat, ain, wajah dan lain-lain dan memahaminya menggunakan ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat seperti nahwu, sorof, balagah, ma'ani, bayan dan badi, dan ilmu-ilmu lainnya. Seperti yat ditakwil sebagai kuasa bukanlah bermakna tangan. Dan inilah cara ulama kholaf. Salafi Wahabi mengaku mengikut salafus soleh, tetapi mereka sebenarnya tidak mengikut cara salafus soleh dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Contohnya seperti lafaz yat. Salafus soleh tidak memaknakan lafaz yat seperti yang kita faham yakni tangan. Bahkan mereka menakwil secara ijmali dengan tidak mengambil makna hakiki yat, kemudian mereka menyerahkan makna yat kepada Allah Ta'ala. Berbeza dengan Salafi Wahabi, mereka memaknakan yat dengan tangan, kemudian mengatakan bahwa tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Ini bukanlah ajaran ulama salaf, tetapi ajaran ulama Salafi Wahabi. Semoga penjelasan ini memberi manfaat kepada kita semua. Hanya Allah yang lebih mengetahui.